Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang insya Allah dalam keadaan penuh dengan keimanan dan juga dalam keadaan yang sehat, dan kita doakan bagi yang sakit, moga-moga Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit sehingga gugurlah dosa-dosa dari yang sakit, dan insya Allah Allah lekas mengangkat penyakitnya sehingga kesempurnaan kesehatan itu menjadi anugerah yang terbesar, yang indah bagi kita sekalian. Sekarang kita akan membacakan 1-2 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, ulama besar yang wafat dalam usia 45 tahun. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini sangat populer di dunia Islam dan di berbagai masjid itu juga dibaca ya, kitab salah satunya karya Imam Nawawi yaitu Riyadhus Shalihin. Artinya Riyadhus Shalihin itu Riyadhus Shalihin, Riyad itu jamaknya dari kata Raudhah. Raudhah itu taman, jadi taman-taman as-salihin, teman-teman orang-orang yang soleh ya. Moga-moga dengan kita duduk di taman itu kan biasanya terasa sejuk. Orang mencari taman di Andalusia zaman kejayaan Islam, di Spanyol, di Eropa itu penuh. Di Alhambra misalnya ada taman yang indah ya. Orang mencari taman untuk mencapai kesejukan jiwa. Dan Imam Nawawi menamakan kitab ini sebagai Riyadhus Shalihin ya, taman orang soleh, yaitu kalau kita selalu bernaung di bawah Al-Quran, di bawah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tidak ahli, tidak memiliki sanad di dalam mempelajari Riyadhus Shalihin, tapi ini saya membacakan bahasa Indonesianya. Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Awwa ya. Penerbitnya adalah Gema Insani Press. Jilid 1. Dan kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kami bacakan terjemahnya dulu ya. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau atau yang enggan. Rasul ditanya, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah, yang nggak mau masuk surga? Beliau menjawab, barang siapa taat kepadaku maka ia masuk surga, dan barang siapa menentangku maka dialah orang yang enggan. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Artinya semua umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah illa, semua umatku masuk surga, illa kecuali man aba, yang nggak mau, yang enggan. Qila, dikatakan dia Rasulullah ditanya setelah mengucapkan itu, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu, yang nggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, wa man asani faqad aba, sementara orang yang tidak taat atau menentang, bermaksiat kepada aku, kata Rasulullah, maka dia orang yang tidak mau masuk surga atau yang enggan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Berpegang Teguh pada Agama, bab mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian ada beberapa kata dalam hadis ini yang dijelaskan ya. Ada ummati itu perkataan satu kata umat yang diucapkan Rasulullah, maksudnya umat dakwah. Aba artinya enggan,
atau menolak, ya, menolak masuk surga atau nggak mau atau segan atau enggan masuk surga. Alsani, maksiat kepadaku. Maksiat itu maksudnya tidak beriman kepadaku, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutiara-mutiara hadis, syarat masuk surga adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa patuh kepada Allah, barang siapa patuh kepada Rasulnya, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, orang yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya adalah bukti ketidakcintaannya terhadap Allah dan Rasulnya meskipun mereka mengaku mencintainya. Nah, itu hadis yang pertama tentang setiap umatku, setiap umat dakwah adalah masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, ya. Waktu Rasul ditanya siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah, jawab Rasulullah, man a'tani, siapa yang taat kepada aku dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat kepada aku, kata Rasulullah, faqad aba, dia tidak mau masuk surga. Jadi ukurannya adalah ketaatannya. Kalau taat berarti dia masuk surga, kalau tidak taat itu bermaksiat, melakukan satu tindakan, ucapan, dan way of life yang sebaliknya, yang menjauhi Allah dan menjauhi Rasulullah, maka orang itu berarti tidak mau masuk surga. Sekarang kita bacakan hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua dari Abu Muslim, ada yang mengatakan dari Abu Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa, ya, bahwa ada seorang laki-laki di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia makan dengan tangan kirinya, ya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, aku tidak bisa. Beliau bersabda, semoga engkau tidak bisa. Sebenarnya yang menghalanginya makan dengan tangan kanan hanyalah kesombongannya. Akhirnya ia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanan ke mulutnya untuk selama-lamanya. Jadi an Abi Muslimin wa qila Abi Iyasin Salamata bani Amri bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqal kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kamu. Qal la astati', qal lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslimun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab berpegang teguh pada agama, bab meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Muslim, nah di sini ada yang mengatakan dari Abu Iyas Salamah ibn Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia makan dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda kepada dia, orang yang makan, kepada sahabat Rasulullah yang makan dengan tangan kirinya, makanlah dengan tangan kananmu. Qul biyaminika. Orang itu berkata, aku tidak bisa. La astati', kata orang itu, aku nggak bisa makan dengan tangan kanan. Sebenarnya yang menghalanginya makan dengan tangan kanan hanyalah kesombongannya. Lastata'ta ma mana'ahu illal kibru, ya. Fama rafa'aha ila fihi, akhirnya ia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanan ke mulutnya untuk selama-lamanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab berpegang teguh kepada agama, bab meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan kata dalam hadis ini adalah lastata'ta, semoga kamu tidak bisa. Jadi Rasulullah mengucapkan doa, ya, atau
mengatakan kepada orang yang nggak taat kepada Rasulullah suruh makan pakai tangan kanan, dia bilang nggak bisa. Lastata'anta, ungkapan ini sebagai doa buruk baginya karena kesombongannya untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkan sunnah. Mutiara hadis ini disyarah, dijelaskan dalam kitab ini. Satu, ada 3 hadis mutiara hadis. 1, anjuran untuk makan dengan tangan kanan dan makruh makan dengan tangan kiri selama tidak ada alasan yang menghalangi makan dengan tangan kanan seperti sakit atau tangan kanannya putus. 2, sama seperti makan, begitu juga dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan dalam perkara mulia lainnya, dan sebaliknya menggunakan tangan kiri untuk hal-hal yang kotor dan hina. 3, yang menyalahi anjuran ini tidak termasuk dosa. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang tersebut karena penolakan yang disertai dengan kesombongan dan keangkuhannya. Ya, itulah hadis ya tentang anjuran untuk makan dengan tangan kanan selama tidak ada uzur syar'i, tangan kanannya tidak putus atau memang tidak bisa digerakkan, boleh pakai tangan kiri ya. Tapi selama masih normal, itu hendaknya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, makan dengan tangan kiri, tangan kanan. Kalau makruh, kalau memakan pakai tangan kiri adalah makruh, perkara yang dibenci oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah 2 hadis itu dulu ya untuk hari ini. Moga-moga bisa menyegarkan keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini bisa memandu kita dalam kehidupan hari ini dan hari-hari mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.